membangun iman kami, tetap percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu sebuah kepastian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rantas kita pulang. Percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya sampai saat ini kekuatan-Mu tetap sempurna, perlindungan-Mu telah penuh bersama umat-Mu. Kuasa yang memberi kemenangan, kuasa yang memberikan kekuatan untuk kami bangkit, kami tegak.
pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Kuasa salib menjadi makanan, menjadi tanda untuk setiap umat pilihan Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan atas milik kesayangannya. Haleluya. Amin. Sangat baik. Yesus, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Kebaikan sempurna, terus menuntun umatmu, terus menggandeng umatmu. Kau tidak akan melepaskan kami berjalan sampai kesempurnaan, menuju dalam kemenangan. Oleh karena kuasa Allah membawa kemenangan demi kemenangan atas umatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan kami terus percaya, sekali-kali Kau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu yang dahsyat itu. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa perlindungan Tuhan. Percaya, sudah memilih kami umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Kau akan menyempurnakan seluruh umat-Mu menerima kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, jiwa kami ditenangkan oleh karena janji Tuhan, oleh karena rancangan Tuhan, dan oleh karena kemuliaan-Mu yang mengerjakan kami. Layakkan hamba oleh kuasa Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua mendapat anugerah Tuhan yang di dalam ruangan
saat ini, demikian juga yang di tempat masing-masing melewati tayangan live streaming, semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, kalau kita membaca, kita mendengar, kita menuruti, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dan terus kita membaca situasi yang sedang berkembang, membaca situasi perubahan demi perubahan begitu cepat di dunia ini, sebagaimana firman Tuhan katakan berulang kali saya harus sampaikan, mudah-mudahan saudara memahami itu, sehingga lewat pengajaran firman itu kita bisa terus digairahkan, mata batin kita dibuka. Kenapa firman Tuhan terus diulang-ulang, diungkap rahasianya sebagaimana Tuhan mau. Ketika bicara sangkakala, bicara materi, bicara sangkakala, sangkakala itu sejak zaman Musa mimpin umat Tuhan harus keluar dari Mesir. Pertama kali Musa menerima suara sangkakala itu begitu misterius. Ini dari mana arahnya? Siapa yang meniup sangkakala itu? Seiring perubahan waktu demi waktu, Musa baru memahami bahwa itu merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Cara Tuhan untuk memberikan warning kepada para hambanya, kepada umatnya, dan terus terkait dengan sangkakala itu terus berlanjut semasa perjalanan di padang gurun. Peran dari sangkakala itu begitu dominan sampai ketika Yosua meneruskan tongkat estafet penggembalaan menyeberang Sungai Yordan, masuk negeri Kanaan, maka para imam masing-masing dipilih, dipercaya untuk meniup sangkakala. Jadi peniupan sangkakala dalam perjanjian lama memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya untuk memanggil umat supaya umat itu berkumpul. Demikian juga sangkakala ditiup memberikan tanda dimulainya peperangan. Terus sangkakala ditiup untuk mengumumkan kehadiran atau tindakan Tuhan. Terus peniupan sangkakala pada perjanjian lama menjadi peringatan akan datangnya penghakiman, dan masih banyak lagi. Berarti ketika Tuhan mau hadir, seorang imam harus meniup sangkakala. Ketika mau terjadi peperangan mereka, seorang komandan harus meniup sangkakala. Tapi yang paling penting di sini mengumumkan, seorang imam harus mengumumkan tentang kehadiran Tuhan, tentang penghakiman yang sedang dilaksanakan.
Berarti peniup sangkakala ini bukan sembarang orang. Karena di balik peniupan sangkakala itu ada pesan Tuhan. Bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu atas umatnya. Tuhan mau melakukan sesuatu atas dunia. Saudara, terkait sangkakala dari tanduk binatang, ini kalau bicara perjanjian lama bangsa Israel, apakah sampai sekarang masih dipakai itu? Masih. Jadi ketika mereka itu mau perang, mereka berdoa. Sang komandan meniup sangkakala. Ketika seorang rabi mau menyampaikan, seorang guru Yahudi mau menyampaikan sebuah pesan Tuhan, mereka niup sangkakala. Sampai sekarang masih. Jadi begitu sakralnya sangkakala itu, sehingga tidak sebatas itu barang mainan, tidak sebatas alat yang hanya dipakai untuk aksesoris, kelengkapan alat musik. Enggak. Di balik peniupan sangkakala ternyata ada pesan-pesan Tuhan yang sakral untuk umatnya. Apakah itu hubungannya dengan akhir zaman? Apa korelasinya kepemimpinan perjanjian lama dengan kepemimpinan perjanjian baru? Banyak teolog mungkin salah berpikir karena saking cerdasnya, jika kepemimpinan PL perjanjian lama dengan kepemimpinan perjanjian baru seakan-akan kepemimpinan perjanjian lama tidak relevan lagi, tidak bisa dipakai lagi pada perjanjian baru. Siapa yang bilang? Tuhan datang, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan kepemimpinan dalam sistem Taurat. Sistem, kalau kita membaca kitab Wahyu, kegenapan akhir zaman tidak lepas dari sistem. Ketika Yosua dipercaya oleh Tuhan memilih 7 imam, dan 7 imam ini dipercaya masing-masing dengan satu sangkakala. Apakah itu kebetulan? Ini perjanjian lama. Yosua yang harus meneruskan tongkat estafet penggembalaan, mimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Dalam perjalanan itu Yosua dipercaya Tuhan pilih 7 imam, masing-masing dipercaya satu sangkakala. Dan mereka bertugas sesuai petunjuk Tuhan lewat Yosua. Kapan mereka meniup sangkakala? Ketika umat harus berkumpul, ada yang ditugasi niup sangkakala. Ketika umat, para pemikul tabut itu harus berangkat, sangkakala itu. Kapan mereka berhenti, sangkakala harus ditiup. Peniup sangkakala itu punya otoritas dari Tuhan, punya legalitas spiritual dari kerajaan Allah. Dengan kata lain saya terjemahkan begini, ketika gereja Tuhan pada akhir zaman sibuk mencari guru, sibuk mencari nabi-nabi, firman Tuhan katakan begitu, banyak mengumpulkan guru-guru, tapi mereka tidak ngerti
Rasul Paulus katakan mereka gatal, telinga mereka gatal. Sibuk mengumpulkan guru-guru, sibuk mengumpulkan pendeta-pendeta untuk didengar. Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu sudah ngomong tentang akhir zaman. Apalagi jemaat itu punya uang. Saya beritahu saudara, apalagi jemaat dari nol merangkak, usaha bisnis semakin kaya, semakin diperbesar, semakin berlimpah dengan materi. Peluang besar untuk mengumpulkan guru-guru. Peluang besar untuk mengumpulkan nabi-nabi pada akhir zaman. Ini real, ini sudah terjadi. Bisnismen akhir zaman sekarang sedang merambah, sedang ekspansi. Bukan bisnis, bukan dagang barang-barang, tetapi berlomba-lomba buka gereja. Mereka pintar manajemen. Mau datang sekian, minimal persembahan sekian. Sekarang persembahan gereja-gereja itu tidak pakai kantong. Banyak yang sudah tidak pakai kantong persembahan, tidak pakai kotak. Pakai apa? Kiris. Taruh di depan saudara itu, tempel di situ barcode-nya. Saudara mau persembahan tinggal. Masa saudara, logika mereka, naluri bisnis mereka begini, gak mungkin bayar kiris 1.000 rupiah, gak mungkin bayar pakai kiris 5.000 rupiah, minimal 10.000, 20.000, 50.000. Saya ketika masuk ruang itu, saya kaget tuh, kursi-kursi kok semua ada barcode-nya. Ini kayak apa kan? Rumah jenera ngerti kok ya. Ini Pak Pendeta, kami sudah pakai persembahan mereka itu pakai kiris. Wah keren sampai ada orang. Aku ingin apa-apa. Caranya ya apa? Aku dengar. Pak Pendeta harus upgrade. Ini teknologi. Sebab sekarang itu jemaat akhir zaman itu uangnya itu udah di rekening, dan sekarang pintunya itu sudah di HP. Jadi ketika mereka waduh mau persembahan tidak bawa uang cash Pak Pendeta, nah tidak ada alasan sekarang mau cash atau mau pakai M-Banking atau apa, sudah siap semua. Jadi kita jaga-jaga Pak Pendeta. Yang mau pakai persembahan kotak masih ada kotak, tetapi kalau mau langsung kiris silakan. Dan ini satu-satunya di dunia, Indonesia, anak-anak Indonesia, anak bangsa Indonesia yang menemukan aplikasi ini kan. Bukan orang asing yang menemukan ini kan Indonesia. Karena orang Eropa bingung juga. Indonesia ini luar biasa. Dan saudara kan sudah tahu, pusat finansial internasional Indonesia mau dibuka di Indonesia. Pemerintah sudah ACC, sudah tanda tangan. Yang tadinya di Dubai, mereka cepat-cepat mau mengalihkan modalnya itu ke Indonesia. Yang dipilih adalah Bali. Ya tahu nanti di sebelah mana, atau di pulau yang tersendiri. Ada kan pulau mana yang tersendiri? Apa namanya lupa? Ada banyak dekat mana itu Sanur itu nyebrang itu juga namanya pulau apa? Atau di situ atau di sebelah mana? Sebab itu nanti yang terlibat di situ ribuan orang. Pusat finansial internasional Indonesia yang lalu di Dubai.
Timur Tengah kapan berhentinya perang tidak akan berhenti. Jadi terus nanti susul menyusul, krisis demi krisis semakin terjadi. Apakah Eropa itu damai-damai saja? Mereka mulai dilanda krisis ekonomi, energi. Orang-orang Maroko sudah mulai nyebrang ke Spanyol dan menimbulkan keributan. Dan terus yang full makanan dan energi itu Indonesia. Makanya baik negara-negara Eropa, negara-negara Barat sudah lama siap-siap untuk memiliki Indonesia. Paling tidak SDM-nya dihancurkan supaya sumber daya alam, energi Indonesia bisa mereka nikmati. Apakah anak-anak Indonesia, apakah orang-orang Indonesia yang sudah 81 tahun merdeka hanya mau jadi penonton? Apa dampaknya ketika pusat finansial itu pindah ke Bali? Ada apa dengan Indonesia? Sehingga pusat finansial internasional dibuka juga di Bali, sama di IKN. Tidak menutup kemungkinan di Jawa. Terus nanti di Bali sama IKN aja nanti kan sudah merembetnya ke seluruh Indonesia. Pusatnya 2 titik. Saudara, ini tantangan. Saya amati, saya baca firman Tuhan, ini tantangan yang tidak mudah untuk kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Tetapi janganlah kiranya menjadi kecil, sebab ini bicara soal uang. Kerajaan finansial dunia ketika itu ada di Indonesia, berarti kita harus berpikir Alkitabiah. Perempuan yang mengandung Wahyu pasal 12 yang dihadapi itu bukan siapa-siapa, tetapi yang dihadapi adalah rajanya finansial, si naga tua yang merah padam, ownernya Mamon. Nanti akan merekrut nabi-nabi palsu yang akan dibayar. Saudara-saudara, gambarannya simpelnya begini. Ketika saudara mau bisnis, dan bisnis itu real, nyata, saudara perlu modal. Lah tinggal saudara ke Bali, nanti rembukan di sana sama investor, orang-orang Rusia, orang-orang Ukraina dan lain sebagainya. Nanti ada di sana mereka. Konglomerat dunia itu nanti ngopinya di sana kan, bikin rumah di sana, tinggal saudara ngobrol di sana. Aku punya proyek, bisnisku seperti umpama gitu ya, kambing, nanti ekspor ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Oke, perlu modal berapa? Aku perlu modal sekian. Deal. Bisa dipercaya, dia bertanggungjawabkan, mereka diuntungkan, sudah diuntungkan, jalan. Jadi udah mumet-mumet keliling dunia cari investor. Investor datang sendiri sudah, pusatnya sudah di sana. Simpelnya begitu kurang lebihnya. Tapi ini kan modal dan jumlah miliaran dolar. Bukan berarti yang kecil-kecil tidak disapa, tidak dimodali. Semua tidak menutup kemungkinan nabi-nabi palsu itu nanti dapat asupan gizi, nutrisi dari situ. Banyak nanti pengusaha-pengusaha itu jadi raja-raja gereja. Imaman rajani itu tidak ada lagi. Yang berkuasa di gereja adalah Mamon. Bukan imam-imam rajani yang ditebus oleh darah anak domba, tetapi imam-imam dari nabi-nabi palsu. Dan ini sudah berjalan, sudah ada yang mengerjakan itu.
Jadi kalau saya bicara, ini ada, saya punya data, dan gereja-gereja itu sudah ada dan sudah menjalankan strategi misi seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita membaca Wahyu pasal 8, tidak sebatas itu nanti sangkakan koyo apa, tanduk domba seperti yang dijual ya memang fisiknya seperti itu, tetapi makna dibalik peniupan sangkakala itu berbicara dari hal seorang hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan petunjuk-petunjuk Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan yang dahsyat itu. Hari Wahyu pasal 8 ayat 12. Kita kembali membaca Wahyu pasal 8 Wahyu pasal 8 ayat 12. Ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, Ya. sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikianlah juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Ya, jadi celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala yang ketiga. Saudara, di situ ditulis sepertiga. Tadi saya sampaikan bahwa peniupan sangkakala ini bisa berarti harfiah, bisa berarti kiasan. Kalau secara harfiah, bangsa Yahudi sampai sekarang mereka masih pakai. Begitu seorang imam meniup sangkakala, seorang rabi menyampaikan pesan-pesan Tuhan berkhotbah, sebelum itu didahului ditiuplah sangkakala itu. Para prajurit mau perang, komandannya niup sangkakala dulu. Bahkan mereka itu ibadah dulu. Mau perang itu baca firman dulu, ibadah dulu, berdoa dulu, tiup sangkakala, maju. Loh, apakah tidak dosa kan membunuh? Loh, aturan Taurat itu ada aturan perang menurut hukum Taurat. Seperti apa? Ada aturannya. Tuhan atur itu. Kapan harus mulai perang, kapan berhenti, itu semua ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalani. Saudara, kita harus paham makna kiasannya bagaimana. Kenapa sepertiga? Kok tidak langsung gelap total gitu? Saudara, ini membuktikan suatu keadilan, membuktikan wujud nyata dari kasihnya Tuhan itu. Tuhan memberi kesempatan untuk manusia, untuk dunia ini bertobat lewat cambuk yang sedemikian rupa, supaya dunia tahu matahari itu juga ciptaan Tuhan,
Tuhan sanggup membuat matahari jadi gelap, tidak bersinar. Tuhan sanggup membuat bintang-bintang itu jatuh. Tuhan sanggup membuat rembulan tidak bercahaya. Terus apa manusia? Tuhan katakan manusia itu hanya debu. Kalau orang jeli, para ilmuwan juga jeli, meneliti sedemikian rupa. Berapa derajat terik panas sinar matahari sekarang dibanding 10 tahun yang lalu, dibanding 20 tahun yang lalu, dibanding 100 tahun yang lalu. Tiap tahun mengalami perubahan demi perubahan. Rata-rata mengatakan semakin panas. Sementara kutub utara, gunung-gunung es di sana mengalami proses yang mencair. Karena apa? Panas. Itu tiap tahun mengalami perubahan yang terus cepat. Para ilmuwan meneliti, diukur, tahun yang lalu sekian proses pencairannya, sekian kubik per tahun. Nah, ini kok sudah semakin bertambah. Dikorelasikan dengan panas matahari yang semakin tinggi juga. Jadi maknanya apa? Ini peringatan bagi dunia. Pengurangan terang, pengurangan fungsi. Dulu sudah berjemur, sinar matahari enak untuk kulit. Saya silakan berjemur 1 jam aja, kuat. Yang dianggapnya itu kalau berjemur itu ada jamnya. Jam-jam tertentu yang itu bermanfaat untuk kulit saudara. Kalau salah jam, sudah justru malah tidak sehat. Kulit-kulitmu malah rusak. Selain hitam, udah rusak pokoknya. Berkerut, hitam, berkerut. Tuhan itu atur sedemikian rupa. Para ilmuwan meneliti, jam sekian yang sehat untuk berjemur. Kalau jam sekian justru malah terbakar, rusak kulit. Zaman dulu saudara enak ke ladang begitu, jam 7 sudah mulai kerja sampai jam 12 itu masih sejuk, panas tapi tidak terlalu. Sekarang orang di ladang bertahan sampai jam 10 itu luar biasa. Panas. Apalagi ladang sana, bukan ladang. Nah sebelah ini ada apa-apa ini, banyak daun-daun berteduh. Kalau ladang yang di atas, daerah Dawar, Kemlaki, sana Lamongan, Bojonegoro, wah ini sudah mulai mengering ini ladang-ladang. Kenapa dituliskan sepertiga mengalami pengurangan? Ini bentuk peringatan dari Tuhan supaya dunia tahu, supaya manusia paham bahwa hidup kita berada di dalam kendalinya Tuhan. Kita hanya punya pengharapan, cerminan keadilan Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Itu kesempatan untuk kita, memberi waktu untuk kita berbenah diri. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, itu cara Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki kelembutan hati. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Orang punya pikiran, wah karena pokoknya ada uang semua teratasi. Tidak juga.
Saya itu banyak menghadapi orang konseling, banyak menerima orang konseling. Orang konseling mereka rata-rata punya uang. Dengan uangnya, bagi orang yang tidak punya uang banyak, mungkin berpikir, wah, kalau aku punya uang mesti teratasi persoalan ini. Belum tentu juga. Ada persoalan yang tidak mungkin diatasi dengan uang. Ketika orang sudah kehilangan damai, ketika orang berada dalam kepahitan hati, ketika orang dalam kejengkelan, dalam sakit hati, ketika orang berada dalam ego yang sangat tinggi, ada orang saking egonya, saking gengsinya, mau dibayar berapapun tidak mau. Mau punya uang seberapapun, ketika orang itu kehilangan damai, maka dia akan tetap berada dalam posisi yang tidak damai, tidak tenang. Ada fenomena di kota-kota besar yang saat-saat ini terjadi, baik Surabaya maupun Jakarta, Makassar, Medan. Kenapa swalayan pagarnya dipertinggi, diperkuat? Dan ini terjadi dengan beton atau dengan besi tembaga yang kuat, sekiranya tidak mungkin digoyang. Ada ketakutan, ada kecemasan. Dan ini kan belum. Kita tidak akan, saya tidak akan percaya dengan kata orang, oh ke depan damai-damai saja kok, ke depan tenang-tenang saja kok. Saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan bahwa ke depan tidak baik. Karena apa? Tuhan sedang mengingatkan dunia. Tuhan sedang mengingatkan umat manusia. Tuhan sedang mengingatkan para hambanya. Tuhan sedang mengingatkan para umat pilihan Tuhan. Jadi jangan kira para hambanya yang terlampau luar biasa seakan-akan tampil di depan umat bisa bersandiwara dengan baju kebesaran, baju kesuciannya. Akhir zaman saatnya muncul nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak. Makanya komunitas kecil ini dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Ada persoalan di tengah-tengah keluarga, ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, studi saudara. Saya katakan berulang kali, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, ketika kita berfokus pada kebenaran firman Tuhan, tak bisa hidup kita sebagai anak. Ada aturannya. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, hubungan kita antara karyawan dengan bos, dengan owner perusahaan itu, hubungan antara bos, owner perusahaan dengan anak buah dan karyawan, ada aturannya semua. Ketika kita masing-masing pribadi mengerjakan sebagaimana kita kerjakan untuk Tuhan, aman kita, terlindung kita. Tuhan hanya pengen ketika kita berfokus kepada suara firman Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Ketujuh malaikat jemaat yang dipercaya
masing-masing dengan satu sangkakala. Masing-masing dipercaya jemaat untuk menggembalakan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Masing-masing dipercaya otoritas Tuhan. Tetapi di sisi lain, kami itu banyak menerima konseling dari rekan-rekan pelayan Tuhan yang banyak juga menghadapi persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan umat. Ada yang saking sumpeknya, saking beratnya tekanan yang dahsyat itu, dia berpikir dia teringat, aku jemaat ini, aku serahkan ke Pak Pendeta Yohanes saja. Saya berunding sama istri, oh enggak bisa begitu, saya bilang sama beliau, enggak bisa begitu cara mengatasi masalah. Tegakkan kita support hamba Tuhan itu, supaya dia tetap tegak. Dia tegak sebagai suami, tegak sebagai istri atas anak-anak, tegak di tengah-tengah umat. Ternyata tidak mudah kan jadi pendeta. Kadang entah kami di rumah, entah kami di mana, ada konseling ini tolong melayani. Ada saatnya pas di luar tempat, ada saatnya di ladang. Itu teman-teman konseling itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kami harus tenang mengurai persoalan itu. Mereka pemimpin, mereka bukan jemaat. Tak seperti itu. Sampai kudu tegas, kuat. Tuhan yang memilih sampean ditempatkan di situ, menggembalakan jemaat di situ. Tidak terus segampang itu. Ini Pak, yuk serahkan semua jemaat ini. Saya tidak mau lagi. Dan seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kami gembala saudara di tempat ini ambisi mengumpulkan banyak orang, ngerampasi jemaatnya orang tanpa etika, pokoknya merem aja lah, pejamkan mata, tidak usah bicara etika. Saudara membangun gedung kapasitas 1000, tidak muat. Betul. Saya belajar punya etika. Saya belajar menghargai etika kerajaan surga yang Tuhan taruh di pundak kami. Di ruangan ini mungkin tidak banyak kan. Dipikir saudara kapan kegerakan? Kegerakan ini sudah mulai, sudah lama. Sejak pertengahan 2015. Jejaring sinergi itu terus bergerak. Sangkakala terus. Sangkakala kegerakan terus ditiup. Banyak jiwa-jiwa yang terus berjejaring, terus bersinergi, komunikasi terus. Bagaimana seperti ini Pak? Bagaimana Pak aku menghadapi seperti ini? Aku menghadapi jemaat seperti ini Pak. Pripun Pak? Bagaimana Pak? Saatnya kami menjadi pendengar yang setia. Saya dengar dulu ceritanya. Wajar. Sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya mengapa sepertiga dari matahari, sepertiga bintang, sepertiga bulan? Hal ini mencerminkan betapa keadilan Tuhan, belas kasihan Tuhan, masih memberi waktu, masih memberi kesempatan untuk kita ini berbalik ke dalam jalurnya Tuhan, untuk kita berfokus bahwa kasihnya Tuhan itu sedemikian sempurna. Ketika Tuhan mendidik kita,
Harusnya kita menjadi matahari atas keluarga. Pakaian kita laksana matahari, bulan, dan bintang. Sekarang arti makna kiasannya, kita tidak usah melihat matahari yang ada di sana itu, yang di atas itu. Kita melihat tahbisan hidup kita. Sebagaimana Wahyu pasal 12. Mestinya kita gereja Tuhan menjadi sinar, menyinari dengan jubah matahari, bulan, dan bintang. Supaya apa? Supaya keluarga kita merasakan damai, keluarga kita merasakan kasih Tuhan itu, keluarga sudah merasakan tenang, keluarga merasakan sukacita, keluarga merasakan sejuknya, damainya, rukunnya kehidupan di dalam Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan sedang beracara atau saudara, fungsi saudara dengan kostum matahari, bulan, dan bintang sudah tidak bisa maksimal lagi. Seperti dipukul. Karena kekerasan hati, karena sakit hati, karena dendam, karena menyimpan kepahitan hati, sehingga kasihmu tidak bersinar. Cahayamu dihantam oleh kepahitan hati. Kebenaran firman yang ada dalam dirimu dihantam. Yang dulu maksimal, keruak sepertiga hilang. Yang dulu cemerlang, kerlap-kelip seperti bintang-bintang, sepertiga tercampak. Urapan yang dulu digambarkan laksana 12 bintang, sepertiga keruak, atau setengahnya malah keruak, atau tinggal sepertiga. Penyembahan gak iso. Main musik salah-salah, ini lagi keruak. Lagi keruak. Urapannya lagi muncul. Penyebabnya apa? Sehingga kehilangan tanggung jawab, kehilangan kerelaan, kehilangan kasih, kehilangan kekudusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal yang dilindungi Tuhan itu yang memakai meterai. Ini sangkakala yang ketiga. Berapa tadi? Ketiga. Keempat. Belum sangkakala yang kelima. Monster belalang nanti akan muncul. Itu diperintah hanya untuk menyiksa manusia. Manusia yang tidak memakai meterai. Meterai itu apa? Orang kadang bahkan ada yang mungkin sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan belum ngerti. Meterai apa kuwi kok tak malah guyonan. Aku kok delok meneh tak nek mampir kantor pos atau kok nek meterai. Jadi sembarangan. Firman bukan guyonan. Kalau suatu saat terus kalau ketika ngomong di depan jemaat itu terus ngomong apa? Aja sembrono. Firman Tuhan aja dipakai sembronoan. Supaya apa? Supaya diberkati Tuhan. Bukan guyonan, bukan gue sembrononan gitu kan. Bicara sangkakala, gue pakai gue tak tukok deh. Ditiup bareng-bareng. Orang-orang seperti ini orientasinya apa di dalam melayani Tuhan? Tuhan.
Pada jelas 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah roh, pneuma. Dan di mana ada pneuma, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh itu apa? Efesus pasal 1 dibaca Mas. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ayat yang 11 mulai sampai 14. Surat Efesus pasal 1 mulai ayat 14. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ayat 11, ayat di atasnya, ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. ya, jadi di dalam Kristus kita mendapat janji. Di dalam Kristus kita mendapat bagian. Terus ayat yang 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ya, di dalam Dia kamu juga, Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. amin. Roh Kudus itu menjadi tanda yang sah, digambarkan sebagai meterai, bukti tanda yang sah. Ini kan makna kiasan. Keabsahan bagi orang-orang yang akan menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kuasa otoritas Roh Kudus. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 6, itu juga begitu. Bapa sendiri yang memberikan meterai itu. Bapa sendiri yang memeteraikannya, supaya kita menerima janji itu. Sekarang 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Ayat yang 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap pribadi, setiap orang yang menjadi milik kepunyaannya sudah ditandai oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mengenalnya. Dari mana Tuhan mengenal tanda itu? Dia adalah pneuma, Dia adalah Roh itu sendiri. Sebab itu ketika kita membaca Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 9, sangkakala yang kelima, betapa pentingnya kita memiliki meterai itu, kita memiliki pengurapan roh itu, supaya kita selamat.
Sebab apa? Para malaikat, para hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada akhir zaman, itu dipercaya, ditugasi untuk menyampaikan, untuk mengatur sebagaimana Tuhan mau. Itu lewat perkataannya para gembala itu. Yang dalam Wahyu pasal pertama digambarkan seperti 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan. Wahyu pasal 2 dan 3 digambarkan malaikat-malaikat jemaat yang menggembalakan ke-7 jemaat itu. Sekarang Wahyu pasal 9, lanjutan dari sangkakala keempat, sekarang sangkakala ke-5. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, terus Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumputan di bumi atau tumbuh-tumbuhan makhluk yang seperti kalajengking tadi ditugasi. Jadi tidak boleh sembarangan ngentuk, tidak boleh sembarangan merusak. Dikatakan di situ dipesankan jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Terus melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Yang dirusak hanya manusia yang tidak memakai materai Allah yang hidup. Apa materai Allah yang hidup? Roh Kudus, Rohnya Allah sendiri. Dikatakan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, Tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya. Orang-orang yang punya duit sekarang sudah bikin bunker-bunker yang aman. Sekiranya tidak ada semut masuk, semut aja tidak bisa masuk, apalagi monster kalajengking. Ini tidak sembarang monster. Nanti kalau saudara baca seterusnya, itu mukanya, kepalanya, kakinya seperti apa, mulutnya seperti apa. Ini monster. Ditugasi hanya menyiksa. Siapa manusia yang disiksa? Manusia yang disiksa adalah manusia yang tidak memakai materai Allah yang hidup. Mau dibayar, saudara mau punya uang seberapa pun tidak bisa bayar monster ini. Dan jangan siksa aku lah, mau tak bayar aja, nggak bisa. Monster perusak ini taat, tunduk, diseken. Apa katanya? Salah satu guru, salah satu hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk mengatur siksaan demi siksaan, hukuman demi hukuman, penghakiman demi penghakiman. Berarti kan pemegang sangkakala, pemegang mandat dari Tuhan ini tidak sembarang hamba Tuhan, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang bertindak. Ini betul-betul orang yang digenggam tangan Tuhan, yang dia akan bicara kalau Tuhan suruh, dia akan berangkat, dia akan berjalan kalau Tuhan suruh, dia berhenti
kalau Tuhan suruh tetapkan. Bukan pencitraan, tetapi apa yang dikerjakan adalah membangun citra diri Allah di dalam dirinya. Kalau pencitraan, apa bedanya membangun citra diri dan pencitraan? Kalau pencitraan itu dia tampil acting tidak sebagaimana sesungguhnya yang dialami dalam hidupnya. Kalau membangun citra diri dalam bahasa gaulnya apa? Personal branding. Nah sekarang lagi gitu ya. Membangun personal branding itu siapa sih dirimu? Apa sih kemampuanmu? Ya, itu explore semaksimal mungkin. Menjadi jati dirimu. Kamu menjadi dirimu sendiri dan dirimu sendiri yang kamu maksimalkan itu menjadi berkat bagi yang lain. Ada identitas khusus di situ yang orang lain tidak bisa. Personal branding. Membangun citra diri. Citra dirinya siapa yang dibangun dalam dirinya sebagai penerus pesan Tuhan? Tentunya citra diri Allah dibangun di dalam dirinya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, ini monster ini nanti, ini orang-orang yang kaya sekarang ini mereka sudah banyak membangun bunker-bunker perlindungan. Jangan tersesat. Lalu bagaimana kita? Ada penghukuman, hujan es, api, campur belerang. Terus kita bagaimana? Orang pada sembunyi pengen mati, tidak bisa mati. Ini orang-orang yang tidak tergembala dalam genggam tangan Tuhan. Makanya menjelang kedatangan Tuhan, gereja Tuhan betul-betul harus menghargai sistem yang Tuhan tetapkan. Apa itu? Penggembalaan. Yang sekarang tidak tren lagi. Sekarang manusia cenderung mencari jalan sendiri dan menciptakan gembala-gembala bayaran. Gereja dikuasai bukan gembala yang punya otoritas, tetapi gereja akhir zaman yang tidak murni pada pengajaran, yang menguasai bukan imam tetapi mamon. Maaf saya katakan pengusaha jemaat. Ada konglomerat jemaat, bukan jemaat jadi konglomerat, tetapi orang yang bermodal mamon punya kemampuan membangun manajemen keuangan yang rapi. Dirinya tidak pintar bicara, sadar kalau pengusaha itu tidak pintar bicara, maka datangkan pembicara. Bayar. Maka pembicara itu ada yang bayarannya gede, ada yang sekali hanya 1 jam bicara begitu 50 juta, 100 juta sur rekening. Loh iya, saya pernah marah karena apa? Panitia ngundang artis, bukan daya tarik berjemaat banyak yang datang undang artis. Saya tidak menyalahkan mengundang orang, saya tidak menyalahkan artis nyanyi jadi worship leader, saya tidak nyalahkan itu. Yang saya salahkan itu hamba Tuhan yang betul-betul ini hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. PK-nya 3 juta. Artis yang hanya nyanyi dikasih 50 juta. Marah saya. Gereja Tuhan akhir zaman tidak menghargai seorang hamba Tuhan. Lebih cenderung menghargai seorang artis. Malah dibayar segitu banyak.
juta, 60 juta, 20 juta dipersembahkan. Nah ini bisnis akhir zaman seperti itu. Dan ini banyak. Orang tuanya hamba tua terkenal, mampu memanage sedemikian rupa dahsyatnya, hall itu jatuh ke generasi selanjutnya. Anaknya tidak bisa meneruskan, tidak punya pengaruh. Dia pintar bisnis. Oke, aku bayar aja aku bicara, aku tidak perlu bicara. Ini real, ini nyata di dunia perkembangan gereja pada akhir zaman. Banyak gereja akhirnya menjadi gereja yang hanya tampil entertain. Bukan imamat lagi yang ada di sana. Bagaimana, apakah ini? Banyak orang mengatakan ini kebenaran absolut. Firman tidak terbantahkan lagi. Satu-satunya kebenaran ya firman Tuhan ini, Alkitab kita ini. Banyak orang mengatakan begitu. Tapi kalau firman Tuhan itu dibacakan, diungkapkan rahasianya, tidak lagi menerima. Jangan nakut-nakutilah, mosok gitu terjadi. Nanti bagaimana? Ikuti perkembangan. Apa seperti microchip itu nanti yang terjadi? Orang dulu pun saya ketika baca firman Tuhan itu, saya sudah banyak belajar dari SD, SMP itu saya sudah senang baca firman. Seperti apa ya? Tanda di tangan, tanda di dahi itu seperti apa ya? Kan tidak serta-merta langsung plot. Bertahap dulu, ada tahapan demi tahapan. Geopolitik demikian dinamis, bergerak, berjalan. Dan akhirnya Indonesia menandatangani itu terkait akan dilaksanakannya, dibentuknya pusat finansial internasional. Oh, enggak main-main itu. Dari dunia nyata, dampak sosial pasti, dampak politik ada tidak? Pasti ada. Ini perjanjian yang sudah diundangkan ini, itu sudah satu tindakan politik internasional. Terus dampak moralnya bagaimana? Apakah ada? Sangat ada. Dampak spiritualnya sangat ada nanti. Makanya kalau ada orang mau nyampaikan kitab Wahyu, jangan dikarang-karang, tidak usah dikarang saja. Mau dibaca letterlock saja. Apakah mungkin terjadi? Bisa terjadi. Nyatanya banyak orang-orang yang berduit sekarang bikin tempat-tempat perlindungan. Mereka baca, bahkan kitab Wahyu sudah seberapa bagian-bagian dicuil, dibikin film. Tahun berapa mereka sudah siap-siap masakan kaleng, makanan kaleng, semuanya untuk persiapan masuk pengungsian. Tentang pengungsian mereka pinter, mereka punya uang bikin gua-gua di bawah tanah. Saudara yang menyuarakan pengungsian pede saja, itu urusan nanti. Nah, ngapa kita pusing-pusing? Lihat, ngapa pusing-pusing bikin bunker ini dan itu? Pelaksananya itu saudara. Ketika 10 tulah menghantam Mesir, apakah Musa beserta pasukan Israel apakah kena celaka? Kan tidak, toh. Ketika hujan es, api dan belerang campur darah, apakah menimpa umat Tuhan? Yang tidak mungkin. Jemaat yang tergembala aman. Jadi penggembalaan itu bukan soal gembala enak ya nomor perpuluhan, enak ya nomor persembahan sulung, enak ya tinggal ini tinggal itu. Jadi sopo? Saudara kan belum merasakan jadi gembala.
Semakin banyak ini gembala-gembala pada monteng. Katakan Tuhan, kuatkan mereka, para hamba-Mu. Tuhan pilih mereka. Kami yang berdoa nangis. Betul-betul istriku, ibu gembala sampai nangis. Kami dipercaya Tuhan, dipercaya kemampuan dari Tuhan untuk mengalirkan kekuatan kasih, kekuatan doa, kekuatan iman, topang mereka. Kasihan. Orang seperti itu kan tidak perlu uang, perlu didengar, perlu didoakan, perlu dihibur, perlu dikuatkan, perlu disupport. Mereka sudah punya uang, mereka punya rumah, mereka punya sarana prasarana. Ketika mentalnya lagi down, uang mereka tidak bisa mendongkrak imannya. Uang yang mereka miliki, rumah yang mereka miliki tidak bisa mendongkrak kasih. Kami bawa di depan Tuhan. Ini mereka Tuhan yang pilih, mereka tuh jemaat yang mereka gembalakan, Tuhan percayakan, Tuhan tolong. Mereka pengen setia, mereka pengen tegak, tapi ada saja persoalan. Nah, kalau saya itu gampang terganggu dengan orang-orang lingkungan saya, saya tidak bisa memberkati orang dengan nasihat. Seperti Rasul Paulus kalau terganggu dengan penderitaan, sesaat ditangkap, di penjara, sesaat digebuki, ditendang, sesaat lapar. Jadi baca tulisan Rasul Paulus. Ya terang-terangan kalau cerita tentang penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan salib itu, Rasul Paulus bisa meneguhkan yang lain, bisa membangun jemaat. Kalau saya terganggu dengan anak buah yang di sekitar saya yang kadang ngeyel, yang kadang tidak tahu diri, yang kadang tidak peduli, yang penting aku enak, masa bodoh gembala, masa bodoh pastori. Kalau saya gampang terpengaruh dengan orang-orang yang belum paham etika kerajaan Allah. Walah, saya tidak bisa memberkati orang, meneduhkan orang. Tuhan percayakan potensi yang besar atas saudara. Bukan potensi keuangan. Keuangan mungkin pas-pasan. Makanya waktu itu murid-murid katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi Yesus Kristus yang disalibkan itu mampu mengatasi persoalan saudara. Meterai Allah yang hidup itu terus membangun hidup kita. Ketika meterai Allah yang hidup itu ada pada kita, maka Dia itu memerdekakan kita. Amin. Dia memerdekakan kita. Tuhan merindukan kita memulih. Terjadi pemulihan 5 mandat itu dipulihkan. Itu setahap demi setahap, setahap demi setahap. Gereja Tuhan harus mengalami kemerdekaan. Mandat ekonomi harus merdeka, artinya punya kemandirian. Banyak jemaat Tuhan, banyak gereja Tuhan pada akhir zaman belum memiliki kemandirian ekonomi, belum merdeka. Sudah begitu ada pengaruh dari luar, ada pinjol, ada apa lagi? Temannya pinjol itu apa? Judol.
judol dan pinjol ini saudara kembar. Bosnya satu. Sang bos ini punya pikiran begini, kalau aku buka pinjol pasti ya dibalik nih. Karena apa? Kan syaratnya tidak ada anggunan dan sebagainya. Nah, untuk nalangi ini, maka yang paling kuat, peluang besar adalah ikatan. Soal apa? Judi. Orang judi itu sebenarnya bukan persoalan wah aku menang. Saudara, dari zaman ke zaman yang paling menang itu adalah bandar judi, bukan pemainnya. Kan gitu kan? Wis ngadepi masalah ekonomi belum mandiri, terpengaruh pinjol. Ditambah pasti nanti dobelannya apa? Ini satu tadi. Judol tadi. Sampai ini gimana sih bisa gitu kan? Kambuh lagi, umat meneh saya gitu. Oh kau yang ini kepiye sih? Kalau tidak bertobat sampai nanti pekarangannya habis, malah sampai mungkin sandalnya, sepatunya, bahkan sampai giginya, kalau bisa dijual, giginya dicopot dijual. Gue judul. Kamu udah kasihan sama anakmu, udah kasihan sama istrimu, udah kasihan sama orang tua. Banyak kasus yang gembala itu doakan, sing judol, sing pinjol, sing petor, macam-macam nih. Ini manusia ini mestinya ngerti bahwa Yesus sedang menggali lubang yang sangat dalam dan tidak mungkin kamu bisa keluar dari lubang itu. Kecuali bertobat dan pulih kembali, balik lagi pada tahbisan semula. Selagi tidak balik kepada tahbisan semula, hidupmu tidak akan berubah. Ini real, orangnya ada. Itu kadang sama istri berdua yang ngobrol di kok manusia kok aneh. Gengsi ini gede, nggak mau tunduk, nggak mau rendah hati, nuruti gengsinya. Suara anak tidak didengar, suara orang lain tidak didengar, yang dituruti hanya keinginan nafsunya, keinginan gengsinya. Hal-hal seperti itu menjadi target makanan yang empuk bagi monster-monster belalang. Kemampuannya sangat terbatas, tetapi nafsunya, ikatannya terlampau kuat dan tidak mau membuang ikatan itu. Ini kalau punya istri, istrinya tidak damai. Saya itu mendoakan orang konseling tentang judi online ini banyak. Dan saya katakan kepada mereka, kalau you belum nikah, mudah-mudahan tidak ada perempuan yang mau dengan orang yang kena judi online. Karena apa? Menderita-menderita. Kecuali bertobat. Istrinya bisa tergadai. Maaf, ada karena ikatan judi online, istrinya dijual. Ya iya. Atau lumayan istrinya ini lakunya juga lumayan 500 ke atas katanya begitu. Dijual untuk kepuasan laki-laki lain demi mendapatkan uang, dan uangnya ini diminta suaminya untuk judi online.
Mak bicara dengan kata kasar. Suaminya jadi germo untuk istrinya sendiri. Rusak kan? Makanya anak-anakku perempuan, para gadis, hati-hati. Betul-betul harus dengar-dengaran suara roh. Hidup sendiri saja ada prosesnya. Jangan-jangan masuk nikah justru ditambahin proses suamimu, kok nanggung gue. Suami yang gentle tentunya, buat kesalahan tanggung. Bukan malah bikin kesalahan, bikin masalah, istri suruh nanggung. Namanya penyiksaan. Istrimu sitok siksa. Lu kone bedak gak bisa, lu kone lipstick gak bisa, lu kone sabun aja gak bisa. Suruh cari uang, menjual diri demi suaminya. Puas main judi online. Berdoa biar ditangkap polisi, masuk penjara, selesai. Aku ya gregetan ndelok model wong lanang kaya ngono kuwi ngandani. Bolak-balik mengeluh. Kitab Yudas mengatakan, kesukaannya mengeluh. Manusia yang kesukaannya mengeluh tentang keinginannya, ini yang bahaya. Ini akhir zaman, saudara. Bukan berarti saya melarang anak-anakku, para gadis terus takut menikah. Ikuti petunjuk Tuhan. Kalau ini betul-betul fake suara Roh Kudus, jalani. Tapi kalau orang lanang bleketrek, belenyek, nikah itu orang modal udung ganteng, mau ganteng, cocok diajak kondangan. Nikah itu orang cocok-cocokan bangun dijak kondangan. Ya kan ono to. Wong papa rasa melu wis nek omah wae. Suaminya itu rapati pacar ajak kondangan. Minyak tuh ya. Wis suami istri itu ada yang begitu. Sing mantes kondangan jadi sing wedok. Hati-hati. Oleh sebab itu pentingnya meterai Allah yang hidup. Galatia pasal 5 ayat 1. Pentingnya meterai Allah yang hidup. Jadi jangan anggap enteng. Galatia pasal 5 mulai ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Ada yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya Aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali-sekali aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. ya, ini bicara soal Taurat. Dimerdekakan, kalau hukum Taurat itu sunat, ya sunat. Berarti sunat itu adalah hukum Tuhan, firman Tuhan. Jadi sebelum saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara sepupu itu sunat, lah hukum Musa itu sudah menyampaikan bahwa sunat itu harus, itu bukti penyucian, bukti pengudusan. Langsung dibaca ayat 13. Langsung ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagaimana kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terus sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. puji Tuhan. Saudara, kasih.
itu adalah bagian dari materai. Ketika kita dimateraikan dalam pengurapan Roh Kudus, maka impact, dampak dari yang kita kerjakan adalah kasih. Ingat, kita sudah dimerdekakan oleh kuasa pengorbanannya supaya kita hidup terus bertumbuh di dalam kekuatan kasih. Kekuatan kasih itu yang menjadikan kita terpelihara. Kekuatan kasih itu menjadi tanda bahwa kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus adalah materai untuk kita terlindung dari segala malapetaka. Bahkan penghakiman, peringatan atas dunia lewat 7 materai, lewat 7 sangkakala, lewat 7 pokok. Itu nanti lewat para hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan. Hukuman demi hukuman itu disampaikan lewat perkataannya para bintang yang digenggam tangan Tuhan. Jadilah jemaat yang setia dalam penggembalaannya, sebab di dalam penggembalaan 7 bintang, para malaikat jemaat yang secara khusus dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan ini, kita selamat, kita terpelihara sampai Tuhan datang dalam kemuliaan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus.
kuasa Roh Kudus memberikan kepekaan batin yang kuat untuk mendengar suara Roh. Bahwa kegerakan pembangunan tubuh Kristus, genapan kitab Wahyu adalah kepastian. Perubahan demi perubahan yang terjadi akhir-akhir begitu cepat di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, yang membuat pemimpin-pemimpin bangsa tidak bisa tenang. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sudah sampaikan, ini pasti terjadi. Sebagai tanda menjelang kedatangannya yang semakin dekat. Masih adakah iman yang didapatinya? Ketika Raja Mamon itu terang-terangan berkuasa di bumi, apakah Tuhan masih mendapatkan iman di bumi? Apakah masih ada imaman raja yang terus bersama dengan dia? Dalam musim-musim hidupmu, tetap di dalam naungan kasih. Lihat kekuatan jiwamu karena dia. Tidak usah meragukan pertolongan Tuhan, tidak usah meragukan bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Tidak usah berpikir bagaimana caranya Tuhan membebaskan saudara, menolong saudara, melindungi saudara dalam ancaman maut. Sampai saat ini kita ada karena Tuhan yang menuntun tanganmu melewati semua masalah, melewati semua persoalan. Pada waktunya yang tepat Tuhan memberikan pertolongan. Pada waktu yang tepat Dia memberikan kelegaan. Pada waktu yang tepat Dia memberikan kekuatan yang dahsyat itu. Percaya, pertetapkan, yakin saudara itu miliknya Tuhan. Tuhan saya bertanggung jawab atas hidupmu.
Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan setiap personal, setiap pribadi umat-Mu, baik dalam ruangan ini maupun di tempat masing-masing yang mengikuti live streaming pada kesempatan ini. Otoritas kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya kalau Tuhan melawat kami, Tuhan memilih kami, Tuhan memerdekakan kami. Kami mengasihi Tuhan yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Lepaskan umat-Mu dari segala bentuk ikatan yang menghalang-halangi kemuliaan hadirat Tuhan. Lepaskan dari segala ancaman maut. Lepaskan dari segala ancaman kuasa-kuasa roh pemecah belah. Lepaskan dari segala intervensi kuasa dosa, peluang-peluang dosa, peluang-peluang maut, peluang-peluang gagal dipatahkan dalam nama Yesus. Bila kuat kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus menguasai setiap pribadi umat-Mu, mementeraikan umat-Mu untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima kemuliaan Tuhan, ditegakkan, dikuatkan, dipulihkan. Yang sakit diampuni segala cacat celahnya, diampuni segala kekurangan dosa. Darah Yesus mentahirkan. Segenap tubuh jiwa roh umat-Mu miliknya Tuhan, hidup kami miliknya Tuhan, dipulihkan, dijamah, disembuhkan. Setiap sel-sel tubuhnya, otoritas kuasa-Mu yang menguasai kami. Jangkau mereka yang lemah dikuatkan, tegakkan kembali, yang terpecah belah disatukan oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan, mempersatukan mereka yang bercerai, hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan bagi kemuliaan anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu di bumi Majapahit, seluruh hamba-hamba-Mu di mana mereka berada, Tuhan taruh melayani Tuhan bersama umat-Mu di seluruh pelosok-pelosok negeri, bahkan seluruh dunia. Kami percaya setiap hamba-Mu yang Tuhan pakai beserta seluruh umat-Mu di dalam naungan kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami, mengelola bangsa ini dalam tindakan yang bijaksana, hingga bangsa ini diberkati Tuhan, tercipta suasana yang damai, yang kondusif. Segala bentuk perpecahan, segala bentuk ancaman dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan. Bumi Majapahit dalam damai sejahtera, bumi Majapahit dalam harmoni, masyarakat beraktivitas dalam damai, bertumbuh sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan, bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Haleluya. Amin.